إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat Masjid Al-Azhar Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Bila hati dibalut cinta, maka semua akan terasa indah dan menyenangkan. Sebaliknya, bila hati dibalut kebencian, makanya semuanya menjadi petaka dan menyengsarakan. Maka banyaklah orang memperjuangkan cintanya. Ada yang mencintai karena kecantikan, ada yang mencintai karena harta, ada yang mencintai karena pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa cinta yang sebenarnya adalah cinta karena Allah? Sebaliknya, kebencian yang bernilai ibadah juga kebencian karena Allah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah. Ayat Allah tadi di dalam Al-Hujurat surah 49 ayat 7, Allah menceritakan bahwa kecintaan yang sesungguhnya itu adalah dilandasi dengan iman. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat cinta membara kepada siapa saja, walaupun bukan famili, walaupun bukan orang kampung, walaupun bukan tetangga, tapi karena dia punya imanan kamilan, punya akidah yang sahihah, tauhidiyah, inilah yang membuat cinta yang sesungguhnya. Begitupun karena ikutannya sama, uswah dan qudwahnya sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua dasar inilah daripada implementasi dari dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ilah yang hak selain daripada Allah. Maka kita mencintai orang karena mereka bertauhid mengesahkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mencintai orang karena dia betul-betul ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul dalam artian yang sesungguhnya. Oleh karena yang mendasari cinta bukanlah materi,
tapi imanan, tapi ittiba. Itulah salah satu contoh betapa kita mencintai saudara-saudara kita walaupun di seberang lautan sana, walaupun berbeda negara, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita mencintai mereka. Itulah yang tidak kunjung bisa kita lupakan. Saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita tidak bisa membantunya secara materi, minimal kita membantunya dengan doa. Semoga saudara-saudara kita itu terbebas daripada cengkraman penjajah Yahudi. Saudara-saudara kaum muslimin, tadi dalam Al-Hujurat dikatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antaramu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Memang sangat memprihatinkan saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudari Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Setelah Majelis Umum PBB mengadakan voting pada Jumat 12 September 25 tahun 2025 yang lalu, hasilnya alhamdulillah 142 negara mendukung kemerdekaan Palestina, 10 negara hanya menolak, 12 negara abstain. Maka akhirnya PBB mengetuk palu mengakui Palestina merdeka. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara kaum muslimin? Amerika yang selama ini berkoar-koar demokrasi, yang selama ini berkoar-koar hak asasi manusia, ternyata terbuktilah sudah omong kosong saudara-saudara kaum muslimin. Kita tahu dalam akidah demokrasi, dalam keyakinan agama demokrasi adalah suara terbanyak. Jelas 142 mengalahkan daripada 10 negara, tapi tetap saja Amerika tidak bergeming dari pendiriannya menolak kemerdekaan Amerika, menolak kemerdekaan daripada Palestina tersebut. Maka agama yang diimpor dari Amerika semakin nampak kebohongan dan keculasan serta kebusukannya, yaitu agama demokrasi yang selama ini telah membius negara-negara, tidak terkecuali Republik tercinta ini. Maka kalau kita tidak segera beralih, hanya bertahan dengan agama dinullah, dinul Islam, maka kita tidak akan bisa selamat sebagaimana negara-negara yang lain masih mempertahankan agama demokrasi yang busuk, yang culas, yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Kecintaan yang sebenarnya, kecintaan karena Allah, bukan kecintaan karena keturunan saudara sendiri. Ini sudah dibuktikan saudara-saudara kaum muslimin, betapa saudara-saudaranya Yusuf kecil bersatu, bekerja sama untuk menjebloskan Yusuf kecil ke dalam sumur tua. Ternyata tidak ada saudara kaum muslimin, tidak ada saudara kalau sudah kepentingan yang berbeda. Sebagaimana diceritakan dalam Yusuf surah yang ke-12 ayat 10. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Salah seorang di antara mereka berkata, jangan kalian bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia, jebloskanlah dia ke dalam sumur. Selesai persoalan di antara kita. Satu bukti saudara-saudara, walaupun saudara, tapi kalau sudah berbeda kepentingan, kalau sudah iman tidak berfungsi ketika itu, ketika tauhid tidak berperan ketika itu, selesailah saudara bisa menjadi musuh. Ini yang dialami oleh Yusuf kecil. Maka
falamma dhahabu bihi wajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, di ayat 15. Maka ketika mereka membawanya, sepakat memasukkan ke dasar sumur itu. Saudara-saudara, ini bukti yang pertama bahwa cinta yang bukan berdasarkan iman, bukan karena Allah, adalah cinta palsu. Bukti yang kedua, kita ingat di penghujung bulan September betapa pahlawan revolusi kita dibantai di lubang buaya, yang kemarin-kemarin filmnya tidak boleh diputar lagi. Tahukah kita, di antaranya adalah dibunuh oleh saudaranya sendiri. Siapa? Jenderal S. Parman. Beliau adalah dibunuh oleh kakak kandungnya, Insinyur Sukirman. Siapa mereka? Menurut buku Letjen Anumerta S. Parman, Sang Pembela Tanah Air, karya Gesang Sari M, diceritakan Siswono Parman atau yang kita kenal S. Parman adalah salah satu tokoh yang diculik dan dibunuh di lubang buaya dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Petinggi TNI ini rupanya punya kakak kandung yang bernama Sukirman, yang merupakan petinggi Partai Komunis Indonesia, PKI. Ini bukti, saudara-saudara kaum muslimin. Ada dua faedah yang kita ambil di sini. Kecintaan yang tidak dibina di atas iman, kamuflase. Yang kedua, ideologi komunis. PKI yang akhir-akhir ini kayaknya mau bangkit, tidak punya peri kemanusiaan, memang tidak layak untuk hidup di negeri tercinta, Republik tercinta ini, saudara-saudara kaum muslimin. Padahal kedua tokoh ini, Jenderal S. Parman, kakak kandungnya Insinyur Sukirman, lahir dari pasangan kedua orang tua Kasido Kromodiharjo dan Marinah, seorang pedagang yang sukses dari Wonosobo sana. Saudara kandung, satu ibu, satu ayah. Ketika iman tidak bersemi, ketika tauhid tidak tegak, maka persaudaraan yang namanya sedulur itu hanya di atas bibir saja, sekedar pelengkap sempurnanya sudah sandiwara. Nah, inilah makanya dihimbau kecintaan yang sesungguhnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, atau keluarganya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya.
Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Awalnya ayat ini diragukan orang. Masa sih saudara sendiri? Masa sih orang tua sendiri? Masa sih kerabatnya sendiri? Itu tidak akan ada kasih sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau masih antara orang beriman dengan Allah dan Rasulnya dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka kecintaan yang sesungguhnya itu adalah sama-sama orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Berapa bukti yang telah kita buktikan tadi? Antara Yusuf dengan saudara-saudaranya adalah saudara kandung, satu ayah, satu ibu. Antara Jenderal S. Parman dengan kakak kandungnya, itu juga satu ayah, satu ibu. Tapi karena tidak didasari dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, malah ideologis yang menyimpang yang satu lagi, inilah yang membawa petaka kepada Yusuf kecil, saudara-saudara kaum muslimin, dan kepada Jenderal kita S. Parman. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, kembali kepada judul, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kebencian kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibuktikan oleh Nuh alaihi salam, walaupun anak kandungnya sendiri, tapi tidak selamat dari air bah. Dibuktikan juga oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, walaupun ayahandanya sendiri, tapi Ibrahim melambaikan tangan, dah selamat tinggal kemusyrikan dan kekafiran. Ini yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihi salam terhadap istrinya sendiri, karena pengkhianat ditinggalkan dan dihancurkan di negeri Sodom. Dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pamannya sendiri, karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, maka Allah pun memvonis Abu Talib finnar. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, yang lebih utama mendasari cinta kita adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah di antara kita semakin kokoh, yang dibina di atas iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.